Dapat dikatakan bahwa jika Tiang Xuan Ke tidak mengatakannya, mereka benar-benar mengira itu hanya orang yang lewat. Kuncinya adalah bahwa saudara ipar menanggapi sebelum kakek kedua mengatakannya. Ke Wenjing hanya merasa sangat kaget. Jelas, kedua leluhur itu benar. Sekarang saudara ipar laki-laki itu dapat menangkap masa depan. Hantu yang mereka lihat barusan adalah kakek kedua. Beritahu saudara ipar saya bahwa ada penyergapan hebat di luar. Biarkan dia berhati-hati dan seterusnya. Ke Wenjing tercengang. Sebelumnya, dia merasa saudara iparnya berbicara omong kosong. Mungkin itu adalah masalah perjalanan waktu. Akibatnya, penglihatannya terlalu lemah. Jelas bahwa kakak iparnya telah langsung menangkap masa depan. Ke Tiang Xuan berkata dengan santai, tangkap masa depan, Anda bisa meramalkannya. Aku bisa mengingatkannya, biarkan langit berjaga, lalu dia juga bisa melakukan hal yang sama saat dia keluar. Dengan cara ini, seberapa besar bahaya yang bisa dihindari? Selain itu, sebelum Anda benar-benar mencabik-cabik wajah Anda dengan seseorang, Anda dapat mengetahui metode orang lain dan variabel yang akan terjadi saat Anda bertengkar. Pandangan ke depan dan wawasan ke masa depan selalu menjadi keajaiban yang dikejar oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, tapi bisa melihat ke masa depan menunjukkan bahwa pencapaian waktu dan ruang Tianxing semakin berkembang, dan waktu dan ruang perjalanan telah diserahkan. Ke Tiang Xuan melirik Ke Wensan, dan sekarang jika mereka bertarung, kecuali Ke Wensan dan yang lainnya memiliki harta yang mirip dengan pasukan kaisar atau level kaisar, mereka bahkan mungkin tidak dapat menyentuh sudut pakaian Qin Yichen. Waktu dan ruang adalah alam semesta. Sejak zaman kuno, luasnya alam semesta telah membuat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terpesona, tetapi sulit untuk melakukan perjalanan. Pencerahan perjalanan langit dapat digambarkan sebagai dunia yang membuat iri. Misteri alam semesta terlalu banyak. Meskipun dia sekuat Tiang Xuan Ke, dia hanya berani mengatakan bahwa dia sedang duduk di sumur dan mengamati langit. Namun, yang tidak dia duga adalah setelah Qin Yichen mengetahui peringatannya, aula umum menghilang lagi. Untuk alam semesta yang luas, apa yang sedang dilakukan Tianxing? Dia masih ingin memahami ruang dan waktu? Ke Tiang Xuan tercengang, dan sudah luar biasa bisa menangkap masa depan. Mungkinkah sentimen Tianxing jauh lebih dari itu? Saya melihat alam semesta di sekitar Qin Yichen bergeser dan berubah. Dari waktu ke waktu berubah menjadi pita. Melewatinya, mempesona dan aneh. Tiba-tiba, ruang dan waktu menjadi kacau. Fluktuasi seperti itu membuat wajah Dek Wensan tiba-tiba berubah. Tidak heran kakek kedua berkata bahwa mereka tidak boleh berada dalam jarak 100 mil. Pada saat ini, melihat ruang dan waktu yang kacau, Ke Wensan semua merasa bahwa mereka sepertinya adalah dua bagian ruang dan waktu yang saling bertabrakan. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Sama seperti pisau luar angkasa asli Qin Yichen. Mengapa tidak apa-apa untuk memotongnya? Karena itu adalah kekuatan luar angkasa. Langsung memotong daging musuh di luar angkasa. Jadi itu sangat tajam. Tapi tabrakan saat ini lebih dari ketenangan Space Blade. Itu adalah tabrakan dua bagian ruang dan waktu. Pita turbulen yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan semburan cahaya bintang. Itu seperti dua alam semesta kecil bertabrakan. Kakek kedua, apa yang ingin dilakukan kakak ipar? Bukankah praktikku salah? Putri Wenxing juga panik pada saat ini. Ruang dan waktu alam semesta sangat luas. Tetapi risiko berlatih juga besar. Pernah terperangkap dalam turbulensi ruang dan waktu. Dan terkoyak. Serta penglihatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Seperti jenis lubang hitam yang menelan segalanya. Dan bidang bintang mati tanpa aura. Semua jenis berbahaya dan mengerikan. Bepergian di alam semesta memang bisa membuat iri dunia. Tapi itu seperti menari di ujung pisau. Ledakan. Suara keras dari tabrakan dua ruang dan waktu menyapu Wen Tiangwan. Dan pada saat ini, bahkan Ke Tiang Xuan tidak memiliki dasar di hatinya. Tiba-tiba, Ke Tiang Xuan sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya terangkat. Mungkinkah Tianxing adalah? Apakah dia benar-benar mampu melakukannya? Itu setara dengan melawan surga. Meskipun Ke Tiang Xuan merasa bahwa cucu ipar ini telah melakukan banyak hal terhadap langit, tetapi kali ini benar-benar bertentangan dengan langit, mencoba untuk bertabrakan dan berubah dengan hukum langit dan bumi. Proses tabrakan ruang waktu berlangsung untuk waktu yang lama. Dan bahkan setelah dua ruang waktu dihancurkan, ukiran wajah Qin Yichen masih menunjukkan sedikit penyesalan, seolah-olah dia telah melewatkannya. Dan kemudian Qin Yichen terus melakukan perjalanan dalam ruang dan waktu lagi, seolah-olah mencoba di bagian dunia, dan terus-menerus bertabrakan, ruang dan waktu terus hancur. Pemandangan aneh seperti itu membuat Putri Wenxing menghela nafas dengan luasnya alam semesta, dan menimbulkan kekaguman yang tak bisa dijelaskan. Itulah kekaguman akan hal-hal yang tidak diketahui dan masa depan. Inilah sifat alami yang terukir di tulang makhluk hidup. Sejauh menyangkut duniawi, makhluk di bawah laut dalam membuat mereka tidak dikenal dan menyeramkan. Meskipun kekuatan Putri Wenxing turun ke laut dalam, tidak berbeda dengan berenang, tetapi ini hanya peningkatan kekuatan mereka, dan mereka masih penuh kekaguman di dunia ini sebagai makhluk.
Laut dalam mungkin bukan masalah besar bagi mereka, tetapi perubahan di alam semesta yang luas telah menyebabkan mereka mengalami palpitasi yang tak terpadamkan. Gemuruh. Bagaimanapun, kekuatan tabrakan ruang waktu menjadi semakin menakutkan, dan yang mengejutkan Kye San adalah bahwa di ruang waktu itu, di depan saudara ipar, sesosok perlahan kental. Sosok itu ramping, tetapi tampak kabur, seolah-olah datang dari masa depan yang jauh, dan tampaknya dipisahkan oleh alam semesta yang luas. Namun, pada saat ini, sosok itu berjalan menuju Qin Yichen selangkah demi selangkah, dan keduanya saling berhadapan, hanya untuk melihat bahwa setiap kali sosok itu mengambil langkah, alam semesta dalam waktu dan ruang terdistorsi dan runtuh. Seolah-olah gelombang sedang diledakkan dan turbulensi itu hebat. Dan ruang dan waktu yang terdistorsi ini membuat sosok itu tampak mengejutkan, dan setiap langkah yang diambilnya menghadap ke hulu, yang lebih sulit daripada pergi ke hulu di sungai Tianhe. Namun, sosok itu tidak pernah menyerah. Dia menginjak ruang dan waktu yang bergolak, dan secara bertahap berjalan menuju Qin Yichen. Lalu, siapa sosok itu? Kye Wenjing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia hanya merasa sosok itu tampaknya menghancurkan tanah, dari jauh ke depan. Sepertinya itu hanya beberapa langkah pendek, tetapi sepertinya menjangkau dunia. Dan yang membuat Kye Wenjing merasa ragu adalah sosok ini. Kenapa, begitu akrab? Tanda seru. Jangan bicara. Kye Tiangxuan mencibir dengan dingin. Tetapi matanya masih tertuju pada kedua sosok itu, sulit untuk bergerak. Bum bum bum. Saya melihat sosok yang tertutup duri dan duri, dan sepertinya ingin muncul di depan Qin Yichen. Tetapi Qin Yichen sendiri, tidak peduli bagaimana sosok itu tergesa-gesa oleh ruang dan waktu yang bergolak, dia sendiri berdiri diam. Seolah hanya menunggu sosok itu datang untuk menemukan dirinya sendiri, tetapi dia tidak melakukannya. Pindah. Bagaimanapun, Kye San tidak tahu berapa lama itu telah berlalu. Mungkin dia bertanya kepada Tiang Wan di mana dia berdiri, tetapi itu hanya beberapa jam. Tetapi dia melihat aliran yang bergolak pada saat itu. Tetapi dia merasa bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, sosok yang menghadap Qin Yichen menginjak jari kakinya, dan aliran waktu dan ruang yang kacau mereda, seperti gelombang tenang setelah Tianhe yang mengamuk. Dalam sekejap, sosok itu berangsur-angsur menjadi terlihat jelas, seolah-olah akhirnya datang ke Qin Yichen dari jauh. Namun, ketika Kye Wenjing melihat wajah sosok itu dengan jelas, dia dikejutkan oleh petir dari langit biru dan kehilangan suaranya karena seruan. Dua saudara ipar.